semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua untuk hadir dalam mengikuti kegiatan dari rekan kita calon guru penggerak angkatan 11 dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang masih taat terhadap ajaran yang dibawakan oleh beliau, insya Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi dari rekan kami. Dan untuk kesempatan kali ini saya mempersilahkan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata dalam memberikan motivasi kepada rekan kami dalam melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan diseminasi yang akan dilakukan oleh teman kita, rekan kita yang alhamdulillah untuk tahun ini ada 3 teman kita, guru kita yang masuk dalam CGP angkatan 11. Dan kita sudah ketahui bahwa tahun lalu ada satu guru kita sudah menjadi guru penggerak angkatan 9. Salam dan santasnya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan salam kepada kita semua yang masih konsisten terhadap ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru khususnya SDN 132 Malele, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua karena seyogyanya kita senantiasa selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan program pemerintah yang dimana salah satunya adalah program tentang calon guru penggerak. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya sangat bangga karena untuk tahun ini angkatan 11 ada 3 guru di SDN kita, di sekolah kita, di SDN 132 Malele dinyatakan sebagai calon guru penggerak, dan sementara ini melaksanakan salah satu program-program semacam Roka. Dan alhamdulillah, dan untuk hari ini akan melakukan salah satu kegiatan tugas, yaitu semacam melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah, terutama di SDN 132 Malele. Jadi saya harap kepada kita semua guru-guru, terutama yang masih belum CGP, masuk belum dalam program CGP ini, insyaallah untuk tahun depan bisa mendaftar kalau misalnya memang masih ada. Dan kalaupun kalaupun belum ada, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini tentang budaya positif merupakan menambah ilmu kita
menambah ilmu kita kepada kita semua, guru-guru, terutama guru-guru yang ada di SDN 132 Malele, tentang bagaimana bentuk penerapan budaya positif itu. Jadi mungkin banyak hal-hal yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita dari 3 JGP nanti secara bertahap, dan untuk hari ini kita akan memulai tentang diseminasi ini, dan mudah-mudahan apa yang rekan kita menerapkan, apa yang disampaikan ini, mudah-mudahan itu adalah bekal kita bagi apalagi dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN 132 Malele. Dan sekali lagi saya mohon kepada sebagai kepala sekolah, marilah kita memberikan dukungan kepada teman kita calon CGP angkatan 11 supaya kedepannya sampai kalau tidak salah 6 bulan ke depan ketiganya itu bisa melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan lancar dan mencapai hasil yang gemilang. Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan, dan sekali lagi kepada kita semua, mari kita mendukung program dari teman kita supaya apa yang diprogramkan, terutama tugas yang diberikan sebagai CGP, terutama angkatan 9, bisa berjalan dengan lancar. Dan saya rasa apa yang akan mereka sampaikan itu juga akan bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa ini yang saya sampaikan, dan mohon maaf ya mungkin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kalau misalnya ada tentang segala sesuatu tentang program CGP, insya Allah kita akan selalu berkolaborasi. Ya, nah sekarang saya persilakan kepada rekan saya dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita. Dan kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka suatu kegiatan dalam mendukung kegiatan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten NTK. Nah, kemudian salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam rangka pemaparan materi saya, yaitu penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang Ibu Bapak luangkan, di mana saat-saat seperti ini, saat-saat di mana kita sudah istirahat, sudah bisa kembali ke rumah, tetapi Bapak dan Ibu sempat meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan yang akan saya sampaikan. Nah, karena jam ini sudah jam-jam mengantuk, saya mau dulu breaking sebelum kita mulai pembelajaran. Mungkin bisa berhadapan dua-dua orang di antara satu meja. Bisa dulu berhadapan. Berhadapan dua orang. Oh, tengok gambar. Pindah belum mungkin di sini barangkali saya.
di sini kita mau menguji konsentrasinya. Apabila saya katakan, lihat Bapak Ibu naikkan tangannya di meja, tangan kanan di meja, tangan kiri di belakang. Ya. Kalau saya katakan lihat, sentuh meja, lihat pulpennya. Kalau saya katakan pegang, pegang pulpennya, pegang, dipegang saja. Mungkin bisa kalau kasih begini supaya bagus. Ya. Angkat. Kalau saya bilang ambil, berlomba untuk mengambil. Bisa? Bisa. Iya. Kita mulai. Lihat, lihat. Kalau bisa bunyi meja seperti kentang. Lihat. Pegang. Lihat. Lihat. Pegang. Lihat. Ambil. Yang intinya itu yang pentingnya. Kalau bentuknya tidak jadi. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Materi saya untuk siang hari ini yaitu penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di sekolah. Pasti Bapak Ibu, teman-teman semua pernah dengar kata budaya positif atau ekosistem positif, semua pasti sudah dengar. Tapi di sini saya kembali jelaskan sedikit bahwa budaya positif itu kita ambil contohnya perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Kita sebagai guru itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu yang menanam, misalnya menanam padi. Di saat petani menanam padi, dia tidak berhak menentukan banyaknya hasil yang didapat nanti, tapi petani itu dia cuma tugasnya adalah menuntun tumbuhnya padi dan memperbaiki kondisi tanahnya. Nah, dia dapat memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi hama-hama yang mengganggu hidup tanaman padi itu dan sebagainya. Ya, itu adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Kemudian di sini yang akan saya sampaikan ada eksplorasi konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma atau stimulus respon law teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol dan keenam segitiga restitusi. Nah, kita melangkah perubahan paradigma. Ada misalnya ada A dan B. Di situ ada secari kertas yang bertuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Diletakkan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Diletakkan di satu kepala tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya kita. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B, dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan terhadap benda tersebut yang ada di genggaman Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan melepaskan begitu saja atau Bapak Ibu akan mempertahankan benda tersebut? Mempertahankan benda. Iya, mempertahankan. Iya, bagus. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita masuk pada arti kata disiplin. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia ini ada dua, ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar. Nah, motivasi eksternal itu yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, contohnya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif itu yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Iya. Nah, kita itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada budaya positif itu meliputi lingkungannya yang positif, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, di sini kita mau jelaskan sedikit keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Mengapa? Kira-kira mengapa kita harus menggunakan helm? Supaya apabila kita terjatuh, kepala kita tidak lecet. Iya, bagus sekali. Nah, itu adalah memang sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, bagus juga itu semua menurut kita. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat terjadi wabah corona. Agar Salah satu cara menghindari virus corona. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melakukan pelatihan? Mengapa kita datang tepat waktu saat pelatihan? disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam diri, kembali kita ke nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sebelum kita laksanakan diseminasi ini, beberapa hari yang lalu kami sudah telah membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswa kami. Ada beberapa kesepakatan yang telah tercipta hasil diskusi antara kami selaku wali kelas dengan murid-murid kelas 5 di sekolah kita ini. Itulah tadi hasil yang di atas. Itu adalah hasil kesepakatan kami
itu bersumber dari beberapa ide dari siswa yang dituliskan di kertas di samping, dan kami simpulkan dalam ada beberapa karena ada beberapa yang sama, jadi kami simpulkan menjadi kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama. Sekarang kita masuk di peraturan dan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Di sini ada beberapa contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang kata-kata dari penghukum. Nah, dari kata-kata itu hasil yang didapatkan yaitu anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian biasa murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya pada murid akan terus mengulangi kesalahannya. Nah, pada saat guru berada pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini-begini, ibu kecewa dengan kamu. Biasa guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu. Hasil yang didapatkan di sini, murid bisa menyembunyikan perbuatannya, menyangkal, dan dia juga bisa berbohong. Biasanya murid berkata, maafkan saya bu, maafkan kesalahan saya bu. Nah, dampak pada murid yaitu murid biasanya merasa rendah diri. Nah, untuk posisi ketiga yaitu posisi teman. Biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru berkata, ayolah nak, lakukanlah itu demi ibu. Masa kamu tidak mau membuat ibu senang? Ingat, ibu biasa bantu kamu. Nah, pada posisi ini hasil yang didapatkan biasanya murid akan ketergantungan pada guru. Biasanya murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu ya. Dampak pada murid yaitu murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan akan tergantung pada guru. Posisi yang keempat di sini yaitu pemantau. Biasanya guru itu menghitung dan mengukur tingkah laku anak. Biasanya guru berkata, apa peraturannya? Hasil yang didapatkan yaitu anak dapat menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, murid biasa berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Untuk posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini di posisi manajer biasanya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati? Apa yang bisa kau kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini? Itu contoh ungkapan-ungkapan yang biasa disampaikan guru pada posisi manajer ini. Hasil yang didapatkan pada posisi ini yaitu menguatkan pribadi anak. Biasanya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Dampak yang dihasilkan di sini adalah mengevaluasi diri. Bagaimana siswa mengetahui cara untuk memperbaiki diri. Jadi kita sebagai guru kita harus berusaha menjadi posisi manajer. Kembali lagi ke materi.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemukul itu, yaitu yang bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sekarang tanyakan pada diri kita sebagai seorang guru, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat muridnya datang terlambat? Bisa kita bayangkan bagaimana perasaannya siswa saat dia datang terlambat, kita marahi lagi. Nah, akibat yang ditimbulkan di sini yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, bisa jadi nanti sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan tersebut atau mengempeskan bannya. Nah, paling fatal di situ. Nah, sekarang kita masuk pada posisi kontrol kedua, yaitu membuat orang lain merasa bersalah. Dalam posisi ini, nada suaranya memelas, dibuat sehalus mungkin, sedih dan bahasa tubuh yang merapat pada anak. Kemudian dirasa lesu. Adik, kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira bagaimana perasaan murid kita bila ditegur dengan cara seperti ini? Kira-kira bagaimana? Dia akan merasa bersalah. Nah, akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sifat berhukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang kita masuk pada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Sebagai teman, nada suara guru biasanya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ketawa-tawalah, bercerita, bersenda gurau. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, sambil biasanya dipegang-pegang lah. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu. Sambil senyum-senyum. Kira-kira bagaimana perasaan murid jika gurunya seperti itu? Pada saat posisi seperti teman, Merasa akrab dengan gurunya. iya, merasa akrab dengan guru. Iya. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Murid biasanya akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Sekarang kita masuk pada
posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai penentu. Ya, sekarang kita masuk pada posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pada posisi ini bahasa nada suara guru datar. Biasanya dia formal saja. Di sini ada contoh percakapannya. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, pada posisi ini, guru harus benar-benar berbahasa tubuhnya datar dan bersikap formal. Nah, bagaimana perasaan murid? Kira-kira bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Nah, apabila murid diperlakukan seperti itu tadi, akibatnya yaitu murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Bahasa nada suaranya itu tulus. Biasanya dia selalu mendekat ke murid, selalu mengadakan pendekatan ke murid. Di sini ada contoh percakapannya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baiklah, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah kamu agar bisa dihadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Oke, baiklah, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada posisi ini kira-kira bagaimana perasaanmu jika diperlakukan seperti itu? Dia akan merasa dihargai. Iya, dia akan merasa dihargai. Nah, pada posisi manajer ini, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid dan sambil berkaca pinjam atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau mendapatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi ini, guru harus fokus yaitu pada murid, bukan untuk membahagiakan murid atau orang tua murid. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab. Orang sekarang sudah buatkan teori, ya seorang sebut teori segitiga restitusi. Di teori ini ada 3 tindakan yang akan dilakukan guru dalam proses restitusi. Itulah sebabnya dikatakan segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini.
Itu beberapa kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa kita pada kegiatan melestarikan identitasnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada kegiatan ini membantu siswa untuk menggali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic real. Apakah itu power, freedom, love and belonging pun atau survei. Biasanya pada kegiatan ini guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkanlah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar mencari cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Iya. Itu adalah beberapa contoh kalimat yang bisa guru sampaikan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada kegiatan ini, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan kepada anak dalam menanyakan keyakinannya. Jadi itu tadi 3 langkah dalam proses restitusi. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang seperti kita tahu ada 4 yang paling utama. Yang pertama yaitu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Dan apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka kita akan menjadi manusia yang bahagia. Iya. Rekan-rekan semua, kira-kira sampai di sini pemaparan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya dalam memaparkan budaya positif di sekolah kita sebagai tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari rekan kita calon guru penggerak angkatan 11 tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan semoga apa yang disampaikan atau yang dipaparkan tadi oleh rekan kita dapat menambah pengetahuan kita tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama dalam menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Jadi dari hasil pemaparan teman kita tadi calon guru penggerak angkatan 11, maka di sini kita bisa mempelajari tentang bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal atau bagaimana dalam membentuk keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan murid di kelas kita masing-masing. Dan juga dalam menyelesaikan setiap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswa kita nanti, maka kita bisa melakukannya atau menyelesaikannya dengan segitiga restitusi seperti yang dipaparkan oleh rekan kita tadi, yaitu yang pertama dalam tahapan segitiga restitusi itu yaitu yang pertama yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Terus
tentang menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi mudah-mudahan dari pemaparan rekan kita tadi betul-betul menambah pengetahuan kita dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan untuk rekan kami dari calon guru penggerak angkatan 11 tadi, kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan atau materi yang telah disampaikan tadi. Dan demikianlah rangkaian acara dari pemaparan rekan kita dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap sang mentari, melakukan terbaik. Sadarilah waktu terus berganti, harus kita lewati.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega jauh Bamanaku di Samantara Bamanaku di Samantara Katamu lawannya Adinda Adinda iman di dadara Samalaya iman di dadara Samalaya sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajojo yumadam komi sabab barisan muna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Kampungan jauh di Batu, Kunmangsan sebaku milian, takkan aja kawan-kawan lamu, sangke basuh yang surian. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah
adraka ma hiya narun hamiyah. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Semua guru. Juru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Maka pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas.